Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak, sudah terlihat. Baik, pada micro teaching kali ini saya mohon izin kepada Bapak dan Ibu sekalian di sini kita di sini apa ya sama seperti yang lain gitu ya. Saya di sini pura-pura sebagai dosennya, nanti Bapak Ibu yang lain sebagai mahasiswanya. Izin ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin kalau misalkan saya memanggil Bapak atau Ibu dengan saudara mungkin seperti itu. Baik, saya mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang mungkin buat anak-anak metalurgi ini sesuatu yang sangat menarik ya sebenarnya. Ya, jadi hari ini kita akan membahas mengenai korosi pada pipa gas dan proteksi katodik. Ya, mungkin sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang pernah melihat anjungan lepas pantai seperti ini? Ya, mungkin Saudara Pengki sudah pernah ya melihat seperti ini ya? Pernah Nah, Pak, ini saya tampilkan di slide pertama, betul. Ini buat anak-anak teknik pasti sering melihat ya seperti ini ya. Oke, baik kita lanjutkan saja terlebih dahulu. Semoga apa yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya kita sudah hafal ya di luar kepala. Jadi kita mulai dari konsep life cycle of material ya. Jadi life cycle material, sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu pertama kali itu dari bumi ya kita ambil sebagai biji, kemudian kita ekstraksi. Mungkin buat anak-anak metalurgi yang tertarik di bidang ekstraksi ya, pasti lebih paham ya mengenai ekstraksi metal ore ini. Kemudian kita manufaktur, kemudian setelah dimanufaktur akan terbentuk menjadi produk akhir ya. Nah, produk akhirnya itu kalau di pabrik-pabrik mungkin ya berupa pipa-pipa, kemudian equipment-equipment seperti itu. Kemudian setelah sekian lama beroperasi, kemudian dirawat, kemudian lama-lama akan terdegradasi material itu. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai korosi pada material seperti itu. Baik, kita akan refresh konsep daripada sel galvanis ini. Oke, sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada rekan-rekan sekalian. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menyebutkan kalau sel galvanis itu terdiri dari apa saja ya? Saya mungkin bisa dibantu ke Saudara Berto, silahkan. Kalau sel galvanis itu terdiri dari apa aja ya, Mas ya? terdiri dari ini, Pak. Ya, baik. Terima kasih jawabannya ya. Jadi untuk sel galvanis itu, sebagaimana yang sudah kita pelajari, itu ada tiga komponen utama ya, ada anoda, ada katode, dan juga konduktor. Nah, di sini kita bagi menjadi tiga. Kalau untuk yang mengalami reduksi, itu disebut sebagai katoda. Kemudian yang berfungsi sebagai sesuatu yang mengalami oksidasi, itu adalah anoda. Kemudian keduanya dihubungkan dengan konduktor. Nah, nanti dalam aplikasinya ketika sesuatu material itu terdapat sel galvanis di situ, maka akan terjadi korosi. Di sini anoda itu akan mengalami oksidasi sehingga dia akan melepaskan elektron atau terionisasi. Nah, inilah yang disebut sebagai peristiwa pengkorosian suatu material. Nah, nanti anoda melepaskan elektron, kemudian elektron itu ditangkap oleh katoda. Kalau dalam contoh ini, elektron itu kemudian ditangkap oleh H+ plus dan akan menghasilkan gelembung-gelembung H2. Di situ sudah terlihat ada gelembung-gelembung H2 di situ. Kemudian di anodanya logamnya terionisasi, kemudian melepaskan elektron. Sehingga di situ ketika terionisasi, logamnya itu akan terkikis, terkikis, dan terkikis. Sehingga lama-kelamaan logam itu akan habis. Di situ terlihat ada corrosion produk yang di bawahnya. Seperti itu. Karena di anodanya itu terkorosi. Nah, seperti itu. Jadi konsep utama yang perlu kita perhatikan di sini adalah mengenai sel galvanis ini. Ketika di suatu material, saya tekankan kembali, terjadi proses
galvanisasi, maka di situ akan terjadi korosi. Nah, lalu pertanyaan saya, siapa di sini yang akan menjadi anoda, siapa yang akan menjadi katoda? Nah, mungkin Mas Willy bisa dibantu di sini. Siapa yang kira-kira yang akan menjadi anoda, siapa yang akan menjadi katoda? Misalkan saya membangun sebuah sel galvanis ya, di situ ada seng, kemudian ada besi atau Fe. Siapa kira-kira yang akan menjadi anoda di situ? Mas Willy mungkin bisa dibantu, Mas Willy? Ya, Tidak paham, Pak. oke. Jadi untuk eh, sel galvanis ini, ya, saya akan menjelaskan sedikit bahwasanya yang akan menjadi katoda itu adalah yang memiliki potensial reduksi yang lebih besar, sehingga yang akan menjadi anoda adalah potensial reduksi yang lebih kecil. Maka semakin minus itu, maka potensial oksidasinya semakin besar. Dimana kalau kita menggunakan seng dan juga menggunakan besi, maka karena di sini seng memiliki potensial reduksi yang lebih minus atau lebih kecil, di situ yang akan teroksidasi adalah seng. Sehingga di sini seng akan teroksidasi. Seperti itu. Nah, inilah disebut sebagai deret volta. Nah, ini saya ambil dari bukunya Pak Zaki Ahmad ya, dari Principle of Corrosion Engineering and Corrosion Control ya, tahun 2006. Nah, ini juga ada ya. Kemudian berikutnya, nah ini aplikasinya di lapangan. Kalau tadi kita melihat ada sel galvanis ya, itu sesuai dengan konsep dasarnya, maka di sini secara praktikalnya saya akan memperlihatkan bagaimana sel galvanis itu terbentuk di lapangan ya. Ini misalnya ada suatu material, di situ material baja ya, di situ ya Fe, kemudian baja tersebut kena air hujan. Setelah kena air hujan, air itu menempel nih pada permukaan. Nah, sebagaimana yang saya tunjukkan di situ. Kemudian udara-udara bebas yang ada di sekitarnya kemudian terinklusi ke dalam air. Nah, sebagaimana terlihat di situ ada O2 ya masuk ke dalam air. Kemudian di situ terbentuklah yang namanya sel galvanis ya di situ. Nah, di sini siapa yang kira-kira akan menjadi oksidator di situ atau siapa yang akan menjadi apa namanya tuh katoda di situ dan siapa yang akan menjadi anoda. Mungkin bisa dibantu Mas Edi siapa yang akan menjadi anoda dan siapa yang akan menjadi katoda di situ. Ya, ya. Terima kasih. Jadi di sini yang akan menjadi anoda itu adalah yang memiliki potensial reduksi yang lebih kecil ya. Di sini antara oksigen dengan Fe, di sini yang lebih rendah itu adalah Fe, sehingga di sini Fe akan mengalami oksidasi. Nah, maka di situ Fe akan terkorosi. Nah, Fe di situ bereaksi ya, kemudian membentuk Fe2+ atau Fe3+ dan juga akan melepaskan elektron. Nah, di situ Fe-nya itu teroksidasi. Ya, dia kehilangan elektron, sehingga gimana caranya supaya kita mencegah besi itu tidak terjadi korosi. Nah, gimana caranya kira-kira? Ada yang bisa bantu saya di sini? Mbak Ria mungkin bisa bantu gimana caranya supaya tidak terjadi korosi, supaya Fe-nya ini tidak melepaskan elektron dan terionisasi seperti itu. Mungkin bisa dibantu Mbak Ria? Ya, terima kasih. Jadi supaya tidak melepaskan elektron ya, maka kita harus mengisolasi sistem ini ya, supaya tidak terjadi reaksi redox seperti itu. Nah, supaya mengisolasinya gimana? Jadi besinya itu di coating, ya. Besinya itu di coating. Tadi kita sudah membahas bahwasanya ketika ada em, anoda, katoda, kemudian dihubungkan dengan konduktor di situ akan terjadi sel galvanis, ya. Supaya tidak terjadi sel galvanis, kita meniadakan konduktor. Nah, konduktor itu kita hilangkan. Nah, supaya konduktor itu hilang, bagaimana? Pada kasus ini, kita berikan layer di situ. Kita beri batas. Kalau dalam dunia migas, mungkin kalau misalkan kita memasang pipa gitu ya, kita pasangkan di situ
coating ya, atau kita lapisi ya, sehingga besi tadi itu tidak langsung bersentuhan dengan air, sehingga tidak akan terjadi sel galvanis, kemudian besi yang ada di dalamnya itu tidak akan terjadi korosi, seperti itu. Nah, oke. Ini tanda-tanda terjadinya korosi ya, kira-kira seperti ini. Ya, terjadi penipisan karena tadi eh, terionisasi ya, kemudian terbentuk retakan atau sumur. Ya, ini biasanya terjadi di stainless steel biasanya. Kemudian perubahan penampilan jelas ya, karena kan kalau sudah terkorosi, di situ kan terbentuk produk korosi ya. Kalau misalkan produk korosinya berupa Fe2O3 kali X H2O gitu ya, itu akan terbentuk produk korosi berwarna merah atau coklat gitu ya. Kemudian penurunan daya dukung jelas karena lebih tipis sehingga lebih lemah. Kemudian penggetasan seperti itu. Nah, kemudian kerugian yang diakibatkan karena korosi ini ya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah kerja praktek ya di industri gitu pasti ketika melihat korosi akan bisa melihat apa saja sih kerugian yang diakibatkan karena korosi. Jelas ya, yang pertama itu kerusakan ya, yang kedua adalah penurunan penampilan, kemudian ongkos maintenance buat perusahaan itu pasti makin besar gitu ya. Kemudian plan shutdown ya. Bisa jadi karena kerusakan udah luar biasa ya, sehingga kita perlu matiin plan gitu ya. Tentu ini tidak kita harapkan kalau di industri seperti itu. Kemudian kontaminasi produk ya. Bayangin aja kalau misalnya eh, korosi itu terjadi pada pipa yang digunakan buat menyalurkan bahan makanan gitu ya antara satu tangki dengan tangki yang lain pada perusahaan FMCG gitu ya. Itu akan mengkontaminasi produk ya. Bahaya sekali itu ketika kita makan gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu keamanan berkurang ya. Seperti itu. Nah, ini contoh nyata ya, saya ambil dari ASM International and Japan National Institute for Material Science di sini. Di sini terlihat bahwasanya kerugian yang diakibatkan korosi itu sangat-sangat besar ya. Di Amerika contohnya itu sekitar 2,1%. Wah, luar biasa ya. Kemudian di Inggris di sini 3,5%. Ya, luar biasa banyak ya. Ini makanya korosi itu merupakan masalah serius gitu ya yang ada di industri. Oleh karena itu kita sebagai seorang engineer itu harus bisa mencegah ya sedapat-dapatnya yang bisa kita lakukan supaya tidak terjadi korosi seperti itu. Nah, ini sebagai contoh nyata ya yang ada di industri migas itu ada beberapa jenis korosi yang bisa kita kenal, ada uniform corrosion sampai dengan biological corrosion. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini uniform corrosion itu korosi yang terjadi pada logam itu secara seragam ya. Jadi di semua permukaan itu terjadi korosi secara seragam. Ini biasanya terjadi di baja karbon. Kemudian pitting corrosion. Nah, pitting corrosion ini beda dengan uniform. Kalau uniform tuh seluruh permukaannya merata. Kalau di pitting corrosion itu hanya titik-titik kecil-kecil gitu ya. Jadi berupa titik kecil tapi dalam gitu ya, seperti sumur. Ya, maka disebut sebagai pitting corrosion, yaitu korosi sumur gitu ya. Kemudian crevice corrosion. Nah, crevice corrosion ini korosi tipikalnya itu terjadi pada celah kecil-kecil ya. Misalnya pada sambungan pipa dengan flank seperti itu ya. Kemudian stress corrosion cracking. Nah, di situ tuh penggabungan antara reaksi redox, korosi, dan juga pembebanan mekanis gitu ya. Di situ ada pembebanan tarik, tekan, kemudian juga korosi. Maka terjadi stress corrosion cracking. Nah, kemudian berikutnya fatigue corrosion cracking. Nah, fatigue corrosion cracking ini agak sedikit berbeda dengan stress corrosion cracking ya. Bedanya yaitu kalau stress corrosion cracking bisa jadi bebannya itu beban statik ya, tidak berubah terhadap waktu. Tapi kalau fatigue itu adalah beban yang terhadap waktu selalu berubah-ubah. Misalnya pada kendaraan misalnya. Ketika dia berjalan di jalan mulus atau di jalan yang agak bergelombang gitu ya, pasti akan berbeda ya pembebanannya. Ya, ini bisa menyebabkan fatigue corrosion cracking atau di pesawat terbang mungkin ya. Berikutnya ada intergranular corrosion yaitu terjadi pada batas butir suatu material kalau kita lihat secara mikroskopik gitu ya. Kemudian erosion corrosion itu terjadi karena ada aliran ya, aliran fluida yang sangat cepat sehingga menyebabkan terkikisnya suatu material gitu ya. Gravitasi, nah ini terjadi pada pompa biasanya karena ada terbentuknya gelombang uap pada fluida, kemudian gelombang uap tersebut pecah, nah itu kemudian akan bisa merusak material. Nah, terakhir adalah biological corrosion ya. Korosi ini mekanismenya dibantu oleh makhluk hidup ya. Contohnya adalah sulfide
reducing bakteria ini ya, menyebabkan clogging pada pipa. Clogging itu semacam sumbatan pada pipa gitu ya. Mungkin karena si makhluk hidupnya itu memproduksi kotoran ya, sehingga bisa menyumbat aliran fluida pada pipa seperti itu. Ini contoh kasus ya pada pompa sentrifugal yang pernah saya tangani di lapangan ya. Ini di sini ada suatu pompa yang terkorosi. Nah, kemudian ini ada dua komponen yang saya soroti di sini. Ada casing, kemudian juga ada impeller. Nah, casing itu adalah rumah pompanya, ya. Sedangkan impeller itu adalah sesuatu yang berputar, ya, yang mendorong fluida sehingga fluida tersebut menjadi bertekanan untuk memindahkan fluida dari satu tempat ke tempat lain. Nah, seperti itu. Di sini impellernya terbuat dari stainless steel, kemudian casingnya terbuat dari cast iron. Nah, secara deret volta tadi sudah kita bahas ya, ada Fe, kemudian ada juga chrome steel. Nah, kira-kira siapa nih yang akan menjadi anoda dan katoda? Nah, ini mungkin bisa dibantu oleh Mas Pengki lagi nih. Kira-kira dari Mas Pengki nih, kira-kira mana nih yang akan menjadi anoda, mana yang akan menjadi katoda nih terhadap lingkungannya gitu. Kira-kira. Atau dua-duanya menjadi anoda nih ketika suatu sistem ini eh, berjalan seperti itu. Kira-kira seperti apa Mas Pengki? Yang menjadi anoda itu di anoda tadi lebih lebih mudah rusak ya. Ya, betul Pak. Iya, di cast iron casing. Karena kan ini Iya. kan dia ada apa? Ada chrome-nya gitu kan? Iya, baik. Ada apa? Terima kasih Mas Pengki atas jawabannya. Ya, sebenarnya dua-duanya ini bisa saja menjadi anoda ya. Dua-duanya bisa bisa rusak ya seperti itu. Tapi mungkin secara direct volta potensial reduksi dari chrome steel ini lebih tinggi gitu ya. Sehingga eh, karena di casingnya itu lebih minus gitu ya. Jadi akan lebih gampang sekali untuk terionisasi atau teroksidasi. Sehingga itu lebih gampang rusak seperti itu. Kita lihat di gambar ini bahwasanya di casing itu kerusakannya sampai ya seperti itu ya, sampai dalam bahasa Jawa itu kayak keroak gitu ya. Nah, seperti itu. Beda dengan yang impeller. Nah, impeller itu paling ya hanya ada satu titik, dua titik eh, kerusakan berupa pitting gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini temuan bahwasanya karena pH di atas 7 terjadi reduksi oksigen ya. Seperti itu. Sehingga akan merusak material sebagaimana terlihat pada gambar. Nah, lalu terakhir ya, mengenai pelapisan pipa gas. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk mencegah tadi ya, mencegah terjadinya korosi. Kita bisa melakukan dengan dua cara. Cara pertama kita tadi sudah sebutkan di awal, yaitu dengan cara membatasi atau kita membatasi antara interaksi anoda dengan katoda, yaitu membuang konduktornya dengan cara melapisi ya. Nah, ini contohnya di pipa gas ya. Kita bisa melapisi dengan three layer polyethylene. Itu yang biasa digunakan di industri migas seperti itu. Nah, layer pertama kita lapisi dengan epoxy coating terlebih dahulu, kemudian layer kedua kita lapisi dengan adhesif, dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan polyethylene. Biasanya sekitar ketebalannya itu kira-kira 350 mikrometer, ya. Kira-kira seperti itu ya. Itu ketebalan dari lapisan ini. Ya. Nah, ini prosedurnya. Ya. Nanti kira-kira seperti ini ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ini kebetulan eh, materinya cukup advance ya. Nanti kita akan bahas lagi secara mendetail mengenai bagaimana proses pelapisan pada pipa gas ini di pertemuan yang akan datang. Baik, kira-kira begini ya gambarannya. Nah, ini contohnya proses instalasi perpipaan di lapangan ya. Ini adalah contoh dari pipa gas yang sudah dilapisi dengan menggunakan three layer polyethylene. Ya, ini contoh pemasangan di Sorong ya, di Papua Barat ya. Ini saya bisa memperlihatkan ya. Yang pertama itu pipanya dilas, kemudian di sambungan supaya tidak terjadi korosi. Di sambungan juga di wrapping ya. Tadi untuk pipanya kita lapisi dengan menggunakan layer polyethylene. Kemudian di sambungan itu setelah kita las, kita radiografi, kemudian kita lakukan wrapping ya. Supaya tidak terjadi korosi atau kita isolasi seperti itu. Nah,
Kemudian ini ada PE field joint coating ya. Field joint coating itu dilakukan pada sambungan pipa yang lurus. Kalau di elbow atau di T kita memakai wrapping ya, seperti itu. Nah, inilah terakhir ya, adalah yang yang pertama tadi kita bisa membatasi interaksi antara anoda dengan katoda ya. Yang kedua adalah dengan cara kita mengganti elektron yang hilang tadi dari anoda ya. Misalnya besi ini. Besi dia bereaksi dengan lingkungannya ya. Kemudian membentuk Fe2+ atau Fe3+ atau terionisasi. Karena dia melepaskan elektron, nah, supaya tidak hilang besi tadi, kita perlu menambahkan elektron kembali. Nah, kita menambahkan elektron kembali itu dengan cara apa? Bisa dengan dua cara. Ya, kita memberikan arus buatan atau kita berikan logam yang memiliki potensial reduksi yang lebih minus lagi daripada besi. Contohnya apa? Magnesium alloy. Magnesium alloy itu memiliki potensial reduksi yang lebih minus, sehingga magnesium tadi akan terionisasi, menghasilkan elektron yang kemudian akan mengalir ke besi. Yang tadinya besi terhadap lingkungan itu adalah anoda, kemudian akan menjadi katoda, ya, atau mendapatkan elektron dari magnesium tadi. Sehingga besi yang tadinya melepaskan elektron, elektronnya akan balik kembali, gitu loh. Jadi dia tidak jadi memberikan kepada lingkungan, tapi tetap besi yang tadinya Fe3+, Fe solid menjadi Fe3+ dan 3 elektron tetap akan menjadi Fe solid sehingga tidak akan berkurang. Ya, seperti itu. Nah, biasanya untuk proteksi katodik menggunakan magnesium alloy ini untuk pipa yang 6 inci ya, kira-kira itu dipasang per 200 meter. Per 200 meter dipasang, per 200 meter dipasang satu ya. Tapi ada contoh kasus yang real, misalnya ketika di dekat sungai gitu ya, di mana di situ lebih korosif, maka penempatan daripada proteksi katodik itu lebih dekat. Nah, seperti itu. Ini contoh nyata yang dilakukan waktu pemeriksaan proteksi katodik. Oke, baik. Berikutnya saya akan berikan tugas ya kepada Anda supaya lebih paham mengenai korosi dan eh, proses perlindungan korosi yang ada di industri, begitu ya. Saya akan membagi kelas ini. Nah, kelas ini karena terdiri dari 32 orang, saya akan bagi menjadi 8 kelompok ya. Silahkan mulai berhitung dari Mas Berto misalnya. Berhitung 1, 2, oke, sampai 8, satu lagi, oke, baik, sampai 32. Silahkan yang memiliki nomor yang sama menjadi satu kelompok ya. Nanti yang eh, nomor 2 dengan nomor 2, nomor 3 dengan nomor 3, dan seterusnya. Oke, sudah ketemu semuanya kelompoknya ya? Oke, baik. Tugas Anda adalah menganalisis mengenai korosi yang terjadi pada industri ya. Anda bebas memilih korosi di manapun. Di kendaraan boleh, di transportasi, di migas, di tambang, silahkan. Sesuai dengan minat Anda ya. Kemudian saya akan berikan waktu pengerjaan selama 2 minggu ya. Nanti tanggal 19 Februari, silakan Anda presentasikan di kelas masing-masing, nanti silakan presentasi. Kemudian sebelum presentasi jam 7 pagi itu adalah deadline pengumpulan tugas ya. Jangan lupa dikirimkan dengan subjek email tugas korosi 1 gitu ya. Kemudian underscore kelompok berapa, underscore misalnya kelas A ditambahi dengan keterangan kelas A. Ke email saya yaitu di muhammad.ihsanuddin@upnyk.ac.id. Silakan dikumpulkan dalam bentuk PDF. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau tanya, silahkan dari materi maupun penugasan dari saya. Oke, tidak ada. Baik, terima kasih atas atensi Anda untuk menghadiri kelas hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Anda semua dan bisa menjadi bekal untuk masa depan ya. Mudah-mudahan kalian menjadi seorang engineer yang hebat di masa depan ya dan menjadi orang-orang yang bisa belajar sepanjang hayat ya karena ilmu itu bisa didapatkan dari manapun seperti itu. Baik, ini untuk penutup ya. Sebelum kita tutup, saya mohon feedback dari Anda semua ya yang hadir dalam kelas saya supaya mengisi di
bit.ly berikut ya. bit.ly/feedback korosi ya. Silahkan. Baik, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya harap Anda mengisi feedbacknya dengan jujur ya, supaya nanti ke depan kita bisa memperbaiki ya proses belajar mengajar, khususnya di materi saya ya, di materi korosi ini. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Muhammad Ihsanuddin. Oke, oke, waktunya berlebih sedikit ya Pak, sekitar 3 menit lebihnya. Ya, terima Oke, kasih. baik. Kami persilakan kepada Pak Wayan untuk memberikan saran, masukan, ataupun pertanyaan ke Pak Muhammad Ihsan. Silakan Pak Wayan. Muhammad, Pak Muhammad Iksan ya. Interaksi dengan mahasiswa itu memang bagus ya, sudah jalan gitu. Jadi tinggal memastikan. Jadi kalau daring itu memang harus ditoel-toel ya, disebut namanya, diminta berpikir gitu ya, supaya mereka ada aktif secara mental, emosional ya. Itu satu, udah bagus ya. Kemudian eh, saya minta komentar dari Pak Willy tadi. Itu memang apa karena bidangnya berbeda sehingga nggak jelas gitu ya. Apa Berbeda, yang Pak. disampaikan karena bidangnya beda, jadi mungkin karena nggak jelas. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang yang awam diberi penjelasan gitu ya, kira-kira gimana cara kita supaya itu menjadi lebih jelas mengenai korosi. Nah, misalnya gitu ya. Hmm. Mungkin pendapat teman-teman dulu deh. Ini penting karena eh, kita harus memastikan apa yang kita deliver ya, kita yang kita sampaikan itu sampai ke kita. Siapapun yang tidak membedakan apakah dia pintar atau enggak, itu ya kalau dengan standar yang untuk penguasaannya itu minimal dia cepat nangkap gitu ya. Apa yang jelas. Nah, di mana kira-kira masalahnya gitu loh, supaya kita bisa memahami apa yang dijelaskan. Karena korosi itu sebenarnya kalau dicontohkan dengan ilustrasi-ilustrasi apa yang terjadi sehari-hari mungkin jauh lebih clear ya. Saya Mhm. saya juga agak yang mana yang korosi. Kemudian terkait istilah-istilah kimia tadi kan mungkin bagi saya, mungkin bagi teman-teman yang lain, mungkin kecuali Pak Pengki kali ya, mungkin sudah paham ya, eh, istilah cepat nangkap gitu ya. Artinya di dalam satu kelas itu ada yang memang dengan menerima penjelasan, ya gaya belajar mereka juga berbeda-beda ya. Mungkin daya tangkapnya juga berbeda-beda. Nah, gimana agar semua ya paling enggak mengikuti kurva normal lah, kebanyakan bisa menangkap gitu ya apa yang kita sampaikan gitu ya. Sebenarnya konsep korosi ini kalau disederhanakan seperti apa gitu loh, misalnya. Mhm. Dia bisa nangkap lebih awal, kemudian setelah itu mungkin ada pendapat, kalau Pak Willy sendiri kan tadi saya termasuk yang nggak jelas juga. Dia setelah dijelaskan terus sampai ke belakang tambah nggak jelas gitu. Nah ini satu. Kira-kira gimana eh, teman-teman berpikir mengenai apa yang diajarkan oleh Pak Muhammad Iksan tadi? Mungkin Pak Berto dulu. Oh iya Pak, terima kasih Pak Wayan. Kalau dari sudut pandang saya Pak, ini memang benar-benar bidang kajian yang sangat spesifik Pak ya. Jadi dari sudut pandang orang awam itu dari awal sampai akhir itu memang sangat sulit untuk mengikuti. Cuma kalau memang Mm-mm. kita punya bekal sedikit tentang ilmu dasar kimia kayak gitu, malah Oke. saya bisa mengasosiasikan cara mengajarnya Pak Isanuddin ini udah level-level asisten profesor di luar negeri Pak. Jadi memang Hmm. modelnya runtut, terstruktur, terorganisasi dengan baik, dan dia tidak lompat-lompat kan Pak. Cuma memang masalahnya adalah di pemahaman anak didiknya yang tidak sama, tidak sama paham. Kalau misalkan nanti peserta mahasiswanya itu udah terstandarisasi, saya yakin ini sangat mudah untuk diikuti oleh mahasiswanya gitu kan. Cuma
karena saya orang awam juga Bu Ria, Pak Wayan juga, Pak Edi juga gitu kan, Pak Willy juga, memang terkesan emang ini dunianya agak berbeda Pak gitu. Jadi emang hal yang berbeda gitu kan. Itu sih Pak kalau dari saya Pak. Oke. Mungkin siapa lagi? Dari dari Bu Ria, coba dari Bu Ria, pemandangnya seperti apa? Apa yang mesti di artinya kalau disarankan untuk lebih efektifnya akseptansi dari peserta kuliah ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wayan. Saya sebenarnya orang kimia ya Pak ya, jadi agak sedikit Iya, nyambung dengan yang dijelaskan oleh Mas Iksan oke. tadi ya. Sebenarnya cuman memang levelnya agak tinggi nih Pak. Jadi kalau mahasiswa, terutama mungkin mahasiswa kita di UNIP seperti itu, kalau langsung diberikan materi yang tingkat tinggi seperti itu, mungkin mereka agak bisa kurang mengikuti seperti itu Pak. Jadi mungkin di generalisasinya dari yang pemahaman yang mudah dulu, baru nanti bertingkat ke pemahaman yang lebih tinggi, langsung ke aplikasinya seperti itu. Mengenai capaian pembelajaran yang ingin dicapai Pak Muhammad Iksan apa Pak dalam materi ini? Ya, izin menjawab Pak Wayan. Jadi mungkin karena ini termasuk dalam kajian spesifik ya Pak, ini merupakan materi tingkat akhir ya Pak ya. Makanya tadi saya Hmm, sebutkan, misalnya karena sudah KP begitu ya Pak ya. Jadi anak-anak lebih memahami gitu, karena sudah pernah ke lapangan, sudah pernah melihat barangnya hmm, langsung, sehingga lebih mudah untuk ditangkap dan dipahami seperti itu Pak. Jadi capaian oke. pembelajarannya adalah itu lebih memahamkan mengenai aplikasi daripada materi korosi gitu Pak. Karena kan korosi ada yang memang basic, yaitu elektrokimia dan korosi, kemudian proteksi katodik seperti itu Pak. Jadi lebih ke aplikasinya lagi. Jadi ada dua mata kuliah atau lebih yang memang harus kita deliver seperti itu Pak. Prasyaratnya ya, ada prasyarat Nah, ada mata syaratnya kuliahnya itu ya. elektrokimia dan korosi. Kalau mahasiswa sudah melewati Hmm, elektrokimia dan korosi, baru mengambil yang ke penerapannya seperti itu Pak. oke. Terus ini bisa dalam bentuk project nggak ya? Kalau dalam bentuk Untuk proyek, tentu saja artinya di bisa Pak. Tapi biasanya kalau di kelas itu lebih ke case base sih Pak. case base ya, oke Ya, oke lebih ke case case base. base betul. Kami berikan case di Hmm, lapangan sesuai dengan pengalaman-pengalaman kami para pengajar yang sebelumnya pernah bekerja di industri seperti itu, Pak. oke. Oke, terima kasih Pak Muhammad Iksan. Jadi Ya, terima kasih, Pak. tinggal mungkin tinggal ini ya kali ya, media kali ya. Ya, Dari sisi media jangan terlalu banyak teks deh. Apalagi udah rumus-rumus itu eh, antara yang dijelaskan dengan rumus itu juga apa yang di ditayangkan itu dengan yang dijelaskan kalau bisa eh, lebih memantapkan pemahaman ya, kita gitu ya. baik, Pak. Itu mungkin kali ya. Ya, Dan ilustrasi-ilustrasi melalui video juga mungkin bisa memperkuat pemahamannya kali ya ya, Pak. tentang contoh-contoh ilustrasi kali ya Pak ya. Ya, Pak. Saya kira itu yang mungkin mungkin bisa dicoba di real teachingnya mungkin ya. Ya, Pak. Siapa tahu itu benar. Apalagi menciptakan media-media yang ya paling enggak memfasilitasi mahasiswa untuk memudahkan dia belajar gitu ya. Saya kira itu Ya, Pak. menjadi penting. Oke, terima kasih Bu Lia. Mungkin secara keseluruhan saya kira udah bagus ya, udah penguasaannya, jadi literasinya. Karena literasi menjadi penting. Ya, ini karena